Setiap perjalanan punya ceritanya sendiri, sangat personal, tidak bisa disama-samakan apalagi dibandingkan. Terserah mau konsep seperti apa, tidak peduli pakai kendaraan apa, karena setiap perjalanan akan mendidik dan meninggikan kecerdasan hidupmu dengan caranya sendiri, yang tidak akan kamu dapatkan di bangku sekolah atau di buku sekalipun. Terima dan hadapi. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda. Kami pasangan suami istri yang sedang keliling Indonesia dengan mobil. Lebih 6 tahun hidup di jalan, menikmati keindahan alam dan kebaikan hati bangsa ini. Perjalanan tanpa batas waktu, ke tempat-tempat tanpa batas, ke mana saja. Guys, teman-teman road trip Indonesia, sekarang Bang Den dan Kak Beda sedang berada di ini Kabupaten Goa sekarang. Jadi bukan di Makassar. Kita lagi bertemu dengan seorang yang luar biasa, keliling Indonesia naik motor. Namanya siapa, Om? Adnan. Namanya Om Adnan. Dia juga bikin cerita perjalanannya, juga bikin di YouTube. Nama channel YouTube-nya apa? YouTube-nya ASK Media Indonesia. ASK? Bisa dicek situ, atau nama perjalanannya Ekspedisi Khatulistiwa Indonesia. Ekspedisi Khatulistiwa Indonesia. Wah. Ya. Ini perjalanan yang luar biasa karena sudah dari tahun 2019 waktu kita di NTT. Iya, NTT. Kita udah kontek-kontekan, akhirnya bisa ketemunya di sini. Kalau para petualang overlander ini nanti dia ketemunya di mana aja gitu. Kayak kemarin kita ada yang ketemu di Ramang-Ramang. Ya. Ada yang ketemu di Manado, ada yang ketemu di Papua. Ya begitulah perjalanan keliling Indonesia. Pokoknya kita akan ketemu di salah satu sudut Indonesia yang cantik. Ini bisa dijelasin nggak nih tipe motornya, motor apa? Jadi ini kalau untuk motor sendiri saya pakai motor lama tahun 2008, motornya Honda City Sport One atau CS1. Memang motor ini katanya sih bisa dibilang produk gagal, cuma ya mungkin produk gagal dari segi penjualan. Tapi overall setelah ini 16 bulan perjalanan ini aku pakai tidak masalah, tidak banyak rewel, dan spare part ibaratnya bisa banyak ditemui di mana saja ya. Yang agak susah tuh sampai sekarang hanya masalah gear, tapi kita bisa ngakali dengan mungkin pakai tipe sejenisnya juga. Jadi overall dari segi kendaraan sih aman-aman aja. Tapi untuk motor ini memang saya di berapa cc ini? 125 cc. Jadi memang sebenarnya saya tuh pengen touring itu dulu pakai motor tipe trail. Tapi karena motor tipe trailnya itu gak punya, jadi ya inilah kita buat modifikasi ala-ala trail dengan meningkatkan ban yang kita pakai dengan ukuran 19 dari norma 17, dan tipe bannya kita pakai yang dual purpose. Jadi mau jalan lumpur, tanah, aspal, tetap ayo jalan. Mantap. Nah, itu dari segi motor ya. Ya. Ini kalau kayak gini konsumsi BBM-nya berapa ya? Ini agak cukup boros karena ini kan masih karburator ya. Masih karburator yang kita pakai itu tipe PE26 atau karbu racing. Jadi paling terborosnya bisa 1 liter 30 kilo. Tapi paling teriritnya 1 liter 38 kilo. Wah, lumayan kalau dibandingin Sterling Senja. Tapi untuk motor tipe kecil itu boros, Om. Boros, karena ya? rata-rata untuk tipe motor ini biasanya 1 liter bisa sampai 45 sampai 50. Oh, oke. Ya, tapi ya ini agak boros soalnya karena memang karbunya udah tipe racing. Wah, emang lebih hemat kalau kita naik motor, guys, ya kan? Jauh lebih irit dibandingkan dengan mobil memang sebetulnya. Konsep perjalanan dan tujuan perjalanannya ini apa? Oke, jadi kalau konsep perjalanannya ini kalau sesuai dengan namanya Ekspedisi Khatulistiwa Indonesia. Jadi saya sendiri mengunjungi tugu-tugu Khatulistiwa yang ada di Indonesia, dan sekarang baru sampai Sulawesi itu sudah 10 tugu, dan nanti yang ke-11 ada di daerah Parigi Mutong, kemudian di Maluku Utara dan di Papua Barat. Totalnya untuk sampai sekarang terdata ada 14. 14 ya. Yang baru didatangi hanya baru sekitar 10. Start perjalanannya awalnya emang dari mana? Dari Jakarta, kemudian nyebrang ke Sumatera. 11 bulan waktu itu di Sumatera, semua provinsi kita ambil. Setelah dari Sumatera, saya menyeberang ke Kalimantan via Kepulauan Riau, Pulau Bintan. Nah, karena ada kapal waktu itu di situ, jadi nggak perlu turun ke Jawa. Karena normalnya kalau orang touring itu setelah dari Sumatera mau ke Kalimantan, mereka pada turun ke Jawa. Nah, saya kemarin ada satu kapal baru yang bisa membawa dari Kepri sampai ke Sambas, Kalimantan Barat. Nah, dari situ langsung nyisir Kalimantan sampai akhirnya sekarang ke Sulawesi. Motivasi perjalanan
Ini apa? Untuk motivasinya sendiri, kalau saya sendiri memang ibaratnya belajar ya. Belajar karena salah satu tujuannya keliling Indonesia. Saya kan dulu sempat kuliah di perfilman di Jakarta. Nah, di sana kan saya belajar gitu kan tentang membuat film. Cuma dulu filmnya film tipe fiksi. Nah, ternyata setelah saya dulu touring 2018, 2019, ternyata kita bisa membuat film di jalan. Salah satunya itu film dokumenter. Nah, ada beberapa ibaratnya ekspedisi yang udah duluan, yang ibaratnya memberikan contoh. Akhirnya di ekspedisi Khatulistiwa Indonesia ini, selain tadi misi keliling Indonesia, datang ke Tugu Khatulistiwa, ada juga misi membuat film dokumenter. Nah, yang sekarang sudah tayang itu ada waktu saya di Nias tinggal 4 bulan, itu tentang kebudayaan Nias, namanya judulnya The Hilly Simetano, sudah ada di channel YouTube. Dan kemarin baru saja syuting juga di daerah Kampung Kars Ramang-Ramang di Maros. Nah, itu sudah masuk tahap editing, rencana memang di Januari akhir mungkin akan tayang juga dokumenternya. Jadi total mungkin sekarang akan ada 2 dokumenter. Sebenarnya sudah banyak, sudah disyuting dan di ini cuman belum saya edit. Mungkin akan saya simpan untuk setelah ekspedisi selesai, karena untuk ngedit satu film itu membutuhkan waktu yang luar biasa lamanya dari segi musik dan ininya, alur dan lain-lain. Tenang ya, kita nggak bisa buru-buru ya. Makanya kemarin saja karena waktu saya punya waktu 2 hari waktu di Maros itu, jadi saya manfaatkan untuk ibaratnya kalau dalam ini ilmu editing tuh rough cut atau potongan-potongan kasar. Jadi hanya baru nyusun-nyusun aja gitu kan, belum dikasih musik, belum lain-lain. Jadi dulu awal berangkat itu tanggal berapa ya? Dulu aku tanggal 7 Agustus 2021 dari Jakarta. Apa dari Garut? Dari Jakarta. Dari Jakarta 7 Agustus. 7 Agustus 2021. Jadi udah berapa lama nih perjalanan ini sekarang? kayaknya udah 16 bulan, cuman harinya terakhir mungkin 490, hampir 500 hari kayaknya. Hampir 500 hari, berarti udah 1,5 tahun ya? 1,5 tahun. 1,5 tahun guys, perjalanan naik motor. Ya, Bang Andem udah 5.000 hari nih. Lebih kayaknya nih. Wah, 2.000 lebih. 2.000 lebih. 3 kali 7 ya 2.000 lebih lah kalau kita. Bagaimana cara biayanya? Biayanya. Oke, jadi kalau untuk pertama-tama saya ada beberapa support dari sponsor, tapi itu pun nggak banyak. Ibaratnya hanya untuk mensuplai selama 1 bulan ke depan lah dari segi makan aja, ya. Untuk persiapan lah ya. Nah, itu kan dari situ. Kemudian kan waktu itu juga perlu perbaikan motor. Mungkin kalau tidak ada perbaikan motor, balik nama kendaraan itu bisa lebih panjang lagi dari segi kita kebutuhan di jalan. Cuma ya akhirnya setelah 1 bulan itu kita cari sendiri dananya dari merchandise seperti kaos. Sekarang saya jualan gantungan kunci juga, ada juga kayak semacam jaket, tapi itu sistemnya PO semua. Kadang-kadang juga saya bawa supply kayak semacam makanan ringan, kayak cemilan gitu kan. Karena kenapa akhirnya pilihnya yang stok tuh yang kecil-kecil supaya lebih cepat lakunya. Dari segi gantungan kunci kan dan juga makanan ibaratnya harganya pun nggak begitu mahal itu. Dibandingkan dengan kita bawa merchandise kaos, jaket itu agak kadang-kadang susah dijualnya juga. Iya. Karena motor kan keterbatasan tempat dan juga ya. benar keterbatasan ruang juga. Ini pun sudah saya kurangi barang-barang dari yang tadinya benar-benar banyak, sekarang udah agak sedikit lebih ringkas lah. Berarti konsepnya survival juga ya, cari duitnya di jalan juga ya. Ya, itu dia gitu kan. Ini pun ibaratnya untuk saya sendiri perjalanan cukup hanya untuk sampai Kendari. Jadi begitu nanti sampai Kendari Sulawesi Tenggara, istirahat dulu, mungkin ngekos 2 minggu. Nah, biasanya kalau saya udah habis dana dan udah kita sampai kota besar, biasanya kalau nggak ada tempat, ibaratkan kadang-kadang ada teman-teman yang menyediakan tempat. Tapi kalau nggak ada tempat, biar lebih tenang, biasanya saya ngekos. Yang carinya yang minimal 1 bulan, istirahatnya nggak terlalu lama gitu. Paling maksimal jangan sampai 2 bulan. Nah, 1,5 bulan itu udah paling maksimal kita untuk istirahat cari dana itu. Seenggaknya ibaratnya buat jalan entah 2.000-3.000 kilo ke depan lah. Itu dari awal udah seperti itu tuh udah ya? Kayak gitu, makanya inilah baru 16 bulan ini baru sampai sini ya seperti itu. Ntar itu kan kumpulin uang lagi, cari lagi untuk 1 kota berikutnya. Ya, di Sumatera aja 11 bulan. Kenapa? Dia waktu itu di Nias 4 bulan. Kemudian di Aceh 3 minggu, di Samosir 40 hari, di Belitung 1 bulan. Akhirnya bikin perjalanan tuh jadi 11 bulan di jalan tuh seperti itu. Karena banyak stopnya. Nggak takut kehabisan uang atau udah pernah? Atau sering? Oh, udah sering. Itu kita kehabisan uang udah sering gitu kan. Kemudian kita kadang kalau lu ada tempat tinggal udah syukur ya misalkan. Cuman ya kadang kita ada tempat tinggal, nah itu makan tuh kan. Kalau kita ibaratnya berapa kali kejadian ya makan susah juga. Kadang-kadang kalau normalnya sehari 2 kali jadi kepaksa 1 hari 1 kali gitu kan. Tapi sebisa mungkin tiap hari makan nasi, masukin.
Karena kan saya bawa kompor juga, walaupun memang ibaratnya dibikin melalui kompor ini kurang enak ya dibandingkan kita beli atau ada rice cooker itu, tapi ya seenggaknya masuk nasi lah. Oh, kan. Jadi cara mengatasinya itu makan masak sendiri? Makan masak sendiri. Jadi kita stok. Biasanya kalau udah ngekos gitu kan pasti stok beras, telur, mie instan, kayak gitu-gitu. Kalau tidur biasanya di mana? Kalau tidur, kalau penginapan nggak sesering ya. Tapi kalau ibaratnya pengen murah, saya biasanya ngambil Koramil, Polsek atau kantor damkar. Jadi misalkan kalau saya udah jam 5 sore, lihat tujuan ke depan, misalkan hari ini tujuannya tiba sampai jam 8 malam. Dan di jalan jam 8 malam itu jalanannya kayak apa ya, hutan gimana gitu, kurang rame lah. Biasanya kalau di jam 6 itu kita ketemu Polsek, langsung belok ke Polsek. Jadi baru lanjut jalan lagi besok. Jadi saya menghindari memang jalan malam, kecuali ya tempatnya rame barulah berani jalan malam gitu kan. Kalau kota-kota besar gitu. Cuma kalau jalan banyak hutannya agak berani. Biasanya maghrib udah stop. Di tempat teman juga ada di? Tempat teman ada juga kadang-kadang. Nah itu kalau Polsek itu tuh biasanya kalau gak ada tempat teman atau gak ada yang hubungin, nah baru. Tapi kalau ada yang hubungin biasanya langsung ke situ, tempat teman. Kalau di hotel penginapan? Hotel tergantung. Pokoknya kalau bener-bener penginapan pun saya cari-cari yang murah juga Om. Jadi begitu biasanya dari pagi tuh udah nyari tuh titik penginapan yang di bawah 100.000. Kadang-kadang ada juga yang 50.000, yang 75. Cuman ya kondisi ya kita nggak bisa berharap banyak, apalagi yang 50.000 lah gitu kan. Pentingnya bisa tidur, bisa mandi. Penting bisa tidur, bisa mandi, bisa ngecas kan barang elektronik karena kita di jalan sambil bikin konten. Benar. Untungnya ya aku gak ada masalah lah dengan tempat tidur gitu kan. Yang penting barang aman, dah saya tidur. Rencananya perjalanan mau berapa lama? Targetnya sih di 17 Agustus tahun depan pengennya selesai ya, sekitar berarti mungkin sekitar 8 bulan lagi. Cuma balik lagi ke masalah dana. Yang kedua sekarang makin sulit karena saya mengarah semakin ke timur. Jadi seperti Maluku, Papua, kita nyebrang ke NTT, itu pasti kita gak bisa on schedule kayak gitu. Karena penyeberangan tiap pulau itu semakin ke timur bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau mungkin sebulan sekali. Harganya pun lumayan. Nah, dan harganya pun lumayan. Dan kalau ibaratnya kita mau dapat yang murah ya kita otomatis harus agak sabar mencari-cari momennya gitu kan. Cuma kalau kita mau kejar cepat ya kalau kita ada uang, kargo saja kan, motor, kendaraan kargo, kita terbang pesawat gitu kan. Cuman itu costnya besar juga. Cuma kalau saya cari-cari aja lah gimana caranya, walaupun ibaratnya melebihi dari 7 Agustus itu ya sudahlah gitu kan, ikuti alurnya aja gitu. Jadi nggak ada target waktu yang pengennya pasti ya, itulah 2023 itu udah selesai. Okay. Ya 2 tahun lah, dibuatkan 2 tahun gitu kan. Cuman ya kita lihat situasi di jalan aja, karena gimana pun kita rencana ya kalau nggak diizinkan untuk jalan lanjut susah juga. Seperti contoh di Sumatera, saya waktu itu rencana 3 bulan jadi 11 bulan. Nah kan itu di luar dari bayangan kita kan. Sering juga nih teman-teman banyak yang nanya, kalau ke kami kan mobil kan, nah ini motor. Emang nggak capek itu nyetir naik motor bertahun-tahun, berbulan-bulan? Nah gimana tuh jawabannya? Ini kalau kita di motor itu, kalau misalkan kita jalan ya dalam momen, misalkan kita jalan dalam 1 minggu full, katakanlah 1 minggu itu kita jalan terus. Nah kita per harinya itu kita ada namanya time management. Nah time management itu ya hitungannya 2 jam riding, 15 sampai 30 menit istirahat. Itu kita ambil seperti itu. Jadi tiap 2 jam, tiap sejam, pokoknya kalau badan kita udah ibaratnya minta untuk istirahat ya bisa mungkin istirahat. Dan kalau di jalan itu kita ngantuk, sebenarnya kayak kopi lain-lain itu gak efektif. Jadi lebih efektif itu sebenarnya kita tidur, cari tempat karena ada disebut namanya power nap kan. Kita tidur sekitar 10 sampai 20 menit itu naik lagi, kondisi badan sehat lagi, bugar lagi. Jadi dan saya pun gak jalan juga tiap hari. Ibaratnya kalau kemarin udah jalan 300 kilo ke atas, besoknya sebisa mungkin dikurangi. Misalkan jadi 150, jadi 200, bisa mungkin jangan tiap hari sampai 300, 400 kilo karena pasti badan akan capek. Kalau kita riding tiap hari ya. Kalau memang di satu tempat kehabisan uang, terus apa aja yang dilakukan? Ya tadi pasti saya udah stok merchandise kayak yang tadi kecil-kecil tadi, seenggaknya buat bantu-bantu tambah makan dan inilah bensin dikit lah. Kadang-kadang juga kalau ada kerjaan misalkan kan yang penting ini internet ada gitu kan.
Jadi kita bisa minta kerjaan ke teman-teman yang ada di mana gitu, entah di Jakarta atau teman-teman saya yang di luar jangkauan area sini lah. Nah biasanya itu kalau lagi ngekos pasti kan kita selama internet ada, kalau emang kita gak bisa download itu ya kita minta kayak semacam memory card atau apanya kita dikirim. Baru untuk kayak semacam editin video atau misalkan ngedit foto-foto bikin gimana gitu kan. Karena basicnya saya kan dulu kerja di fotografer dan videografi. Jadi adalah masih bisa kita kerjakan, apalagi dengan kemarin pandemi ini kan kegiatan kerja online itu dan jarak di mana aja itu jadi hal yang lumrah gitu. Kalau sebelum pandemi kan kayak hal mustahil kan, tapi kalau semenjak pandemi ini ya sudah terbiasa lah. Ya. Nah itu yang strategi salah satunya tuh, ketemu pejabat itu ceritain juga dong. Oh iya, di perjalanan kadang-kadang saya juga mencoba untuk menemui pejabat setempat. Tapi biasanya gak setiap pejabat saya temui. Misalkan seperti kemarin di Maros, saya ketemu dengan Pak Bupatinya gitu kan. Karena nanti saya akan eksplor di sana. Saya coba sedikit bikin video dengan beliau, bikin konten. Terus saya tanya juga rekomendasi beliau selain tempat yang saya datangi, apakah ada lagi tempat-tempatnya. Terus kadang-kadang ketemu pejabat pun ketika ibaratnya kita butuh bantuan untuk penyeberangan. Jadi penyeberangan itu kita menyeberang dari satu pulau ke pulau lain kan kadang-kadang biayanya lumayan lah. Apalagi yang di atas 12 jam itu biayanya lumayan tinggi. Makanya kita minta bantuan. Kalaupun memang bisa dapat syukur, kalau enggak ya kita terus tari. Biasa dibantu sama pejabat? Pasti kalau kita ketemu pasti dibantu. Nah, kalau kita ketemu pasti dibantu. Bapak-bapak bupati, bapak-bapak wali kota, pejabat-pejabat daerah, kalau ketemu teman-teman yang seperti ini harap dibantu ya. Perjuangannya luar biasa loh. Kalau kita ketemu pasti dibantu, tapi masalahnya adalah untuk kita ketemu dengan mereka itu yang susah. Itu karena ya. Kadang-kadang kita udah bikin janjian, misalkan dengan ajudan, kita datang pagi sampai sore nunggu dia. Itu bisa jadi kadang-kadang syukur-syukur kita ketemu, tapi kadang-kadang nggak bisa ketemu juga. Nah itu saya bilang tadi, sabar tadi itu kuncinya di situ tadi. Tapi kalau ketemu itu lumayan membantu ya. Oh kalau ketemu pasti ngebantu untuk ibaratnya penyeberangan. Nah ya kadang-kadang juga kalau mereka mengerti dapat juga gitu kan. Cuan. Walaupun ya seadanya gitu kan buat dapat tambah bensin, alhamdulillah kan. Tapi dong terima kasih sama bapak-bapak. Oke, terima kasih beberapa Pak Bupati dan Wali Kota yang sudah memberikan bantuan untuk suplai perjalanan. Itu karena itu sangat berasa dan sangat bermanfaat ya buat petualang-petualang seperti kami ini, apalagi yang naik motor survival kayak begini ya, itu memang berasa sekali. Sekarang rencana selanjutnya mau ke kota mana? Ini rencana mau jalan ke arah Nrekang, Toraja, dan nanti ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi memang jalan masih lanjut. Ya rehat-rehat mungkin nanti di daerah Kendari lah. Kendari ya. Teman-teman, ini karena tempat wisata jadi ada rombongan yang baru datang. Jadi kalau ada suara-suara masuk harap dimaklumi. Ini tempat wisata, Taman Makam Pahlawan Sultan Hasanuddin. Kendala-kendala yang selama ini dihadapi, kendala apa aja? Kalau kendala-kendala ya pasti yang pertama masalah dana ya. Itu paling utama itu. Makanya tadi diceritakan banyak ke kos berhenti lain-lain ya. Kemudian dari segi motor paling umumnya ya ban bocor. Pernah kemarin juga turun mesin waktu di Batam. Dan sekarang kalau untuk sekarang ya problemnya ada di kelistrikan. Jadi kalau orang ketemu saya di jalan dia ngelaksonin, saya gak ngelaksonin, bukan saya sombong. Kadang-kadang katanya dibilang sombong. Enggak, tapi karena klaksonnya mati. Jadi kelistrikan, starter, klakson lain-lain nggak bisa hidup gitu kan. Ya kayak gitulah ibaratnya. Mungkin karena faktor umur juga ya, motor ini mungkin sekitar udah 12 tahun lebih umurnya. Jadi mulai beberapa part yang belum pernah diganti mulai rusak dan harus diganti. Itu motor. Ya. Ini kan orang juga takut kalau jalan-jalan keliling Indonesia ini, takut kejahatan, takut begal. Ya, kalau kayak gitu gimana ya? Bisa dibilang takut begal kayak gitu ya. Ya udah jalan aja gitu. Ya udahlah kita ini kan aja. Makanya itu tadi malam tuh gak jalan. Karena sebenarnya kan kadang rawan itu malam. Tapi kalau kita kan biasanya ketika ketemu dengan teman-teman di jalan pasti kadang-kadang dengar lah gitu kan. Ini hati-hati daerah sini. Kalau ibaratnya kayak begal kayak gitu, pasti kita sebelum datang ke tempat yang ini rawan tuh pasti udah diperingatkan dulu, hati-hati daerah sini, hati-hati daerah sini. Misalkan kita kumpulin informasi lah ya. Kumpulin dapat informasi
dulu. Tapi ya kalau udah di jalan, kalau kita terpaksa melewati ya udahlah, kita berharap aja semoga gak kenapa-napa gitu kan. Yang penting positif thinking. Yang penting positif Dan thinking aja. bismillah, Ya. Karena kita banyak ketemu orang baiknya dibandingkan orang jahatnya. Lebih banyak orang baiknya kita ketemu di jalan. Karena kadang-kadang ya kita lagi di ngelamun aja tiba-tiba dapat dikasih nasi kotak gitu. Udah berapa kali tuh sering kejadian itu. Jadi sering lebih banyak ketemu orang baiknya dibandingkan ketemu orang jahatnya. Ya katanya di berita doang ya. Iya. Kalau sehari-hari sih masyarakat Indonesia baik lah. Ya, pokoknya kita jangan telan mentah-mentah informasi apalagi dari orang yang belum pernah datang ke tempat itu. Itu kalau ada kerusakan motor, ngerti nggak ngoprek mesin? Beberapa ini sudah saya mulai perbaiki sendiri. Seperti kemarin, baru kejadian kemarin, motor saya itu kayak semacam nyala mati. Akhirnya begitu kemarin sampai di tempat teman, saya bongkar total dari siang itu. Problemnya ternyata aliran bensin gak masuk karbu, jadi karburator kita bersihkan dan juga busi sudah mulai gosong, sudah mulai kurang bagus. Nah, kemarin kebetulan masih ada stok satu busi, jadi langsung diganti dan ya alhamdulillah sampai sekarang tekcer. Semoga sampai ke depannya masih lancar lah gitu kan. Tapi memang pasti persiapan ke depan kita sediakan busi cadangan, kemudian juga ban cadangan juga ada. Jadi beberapa spare part cadangan yang sekiranya bakal mengganggu banget itu pasti sudah disediakan juga. Sekarang apa lagi nih kendalanya motor? Utama kelistrikan sih. Yang lain aman ya? Aman ya, cuma lagi mungkin dalam berapa ratus kilo ke depan harus mulai perawatan kayak semacam ganti oli. Karena kemarin karbu sudah baru diperbaiki, olinya belum, ini masih sekitar udah 2000 km belum diganti nih. Olinya berapa liter? Oli 1 liter. 1 liter ini bisa dipakai untuk 3000, 4000, tapi amannya sebenarnya 2000. Ya. Cuman ya kita paksakan 3000 masih bisa. Ini motornya apa aja yang dibawa? Bawa baju berapa banyak? Kayaknya mungkin karena kemarin beberapa nambah lagi. Kayaknya untuk kaos sendiri ada mungkin 8 dengan jersey 2 atau 3, 11 lah, mungkin ada 11 pakaian. Kemudian untuk celana kemarin sempat ada 3, cuma jatuh 1 di daerah Berau, pasangannya jaket touring itu. Kemudian banyak juga kemarin yang beberapa barang yang jatuh kayak tripod juga jatuh, kemudian baju-baju juga jatuh. Nah ini teman-teman, jadi ada traditor anak SD di sini. Jadi suara-suaranya masuk ke dalam apa ya? Kita kan berbagi. Namanya juga tempatnya space umum, tempat wisata. 143. Bisa dijelasin nggak sekarang ini apa aja sih nih? Ini kita lihat nih motor. Ini di sini mulai jaket dari paling kita, apa? Ini kan jaket. kan? Ini jaket tahun cuaca nih ya. Ya, ini ya lumayan lah kalau untuk hujan rintik-rintik masih kuat lah. Ini ada tank bag sebutnya. Ini segala sesuatu yang bisa dibilang kita butuh cepat. Charger, kemudian beberapa merchandise ada di sini juga. Obat-obatan ada di sini juga. Jadi segala sesuatu yang kita butuh cepat ada di sini. Kayak kamera action cam lain-lain ada di sini juga. Kemudian di ini helm. Oh, helm. Ini helm dari Endorse. sponsor. Cuma sudah selesai ininya kerjasamanya. Wah, banyak sponsor juga nih kayaknya nih. Ya dulu ada total ada 11 logo sponsor yang nempel, sekarang hanya ada 4 Oh, oke. dari 11 itu. Lanjut. Ya. Nah, apalagi ini? Ini barang ini nih, ini nyawa kedua saya. Selain motor itu ini ada laptop. Karena ini semua data-data perjalanan ada di sini semua. Jadi ini udah anti hujan kan? Anti air juga, jadi Iya. aman. Nah, anti air Ya. aman. Laptop, Kemudian- data-data, elektronik semua di sini. Ya. Kalau yang kuning ini? Buat yang kuning ini campuran. Ini ada baju, selain ada baju juga ini ada alat snorkeling. Oh, Nah, jadi kan ini. saya suka olahraga menyelam juga. Jadi kemarin kalau kita sewa snorkeling itu paling murah tuh 50.000. Iya, Nah, itu kan betul. 50 itu lumayan. Jadi saya sendiri bawa karena memang nggak terlalu besar, ibaratnya cuma hanya bawa fins atau kaki katak sama kacamata. Jadi nggak terlalu makan banyak tempat. Ini apa aja nih? Ini ada tenda sama tripod, dan di sebelah kanan ini isinya ini ada rantai cadangan, kemudian juga ada ban cadangan, ban dalam cadangan, ada juga jaket dan beberapa perintilan-perintilan kecil lah ibaratnya di sini. Ini Ada di sini ban juga. ban ban Nah, serep ini ban ada juga, dua. ban serep depan ada, ban serep belakang juga Oh, ada. di ban belakang. Kita bawa juga. Oke.
Kalau ini matras buat tidur dan juga ada kursi. Nah, kalau ini isinya di dalamnya itu peralatan camping equipment, misalkan kayak alat masak, kemudian gas dan lain-lainnya ada di sini semua. Jadi ini ibaratnya dapurnya tuh rata-rata di sini sama alat mandi di sini. Jadi intinya ini dapur lah. Sebelah kiri lagi kita. Kalau baju pakaian di mana? Di yang kuning. Oh, ini kuning ya. Baju pakaian ya. Ini apa nih? Oli cadangan? Oli enggak, itu bensin sama dulu ini bekas oli. Oh. Jadi ini kan ya ini jerigen bensin ini 4 liter. Ini yang 1 liter bekas oli. Dulu kemarin masih saya pakai buat cadangan bensin kalau misalkan mau servis karbu. Di sebelah kiri ini ada matras, ada juga kursi. Dan ini ibaratnya yang sebelah kiri ini bagian perdapuran. Jadi ada alat masak, kemudian kayak cangkir-cangkir, alat buat menghaluskan kopi, termasuk dengan alat mandi juga ada di sini semua. Dulu sempat ada sleeping bag, cuman sleeping bag udah saya jual karena untuk mengurangi beban dan juga ruang lah. Dan di sini ada juga jas hujan. Beban menambah dompet. Nah, itu dia. Menambah dompet juga. Dan ini jas hujan juga di sebelah kiri. Termasuk ini congkelan ban, pemuka ban ada di sini juga. Kunci-kunci ada di sini, ada di dalam sini juga. Kunci-kunci. Karena ini bukan tangki, ini tangkinya masih di jok. Ini kunci-kunci ada di sini. Oh, mantap. Kenal Road Trip Indonesia pertamanya awalnya bagaimana? Ya, aku dulu pertama kali kenal Road Trip Indonesia itu waktu touring ke Timor Leste 2019. Waktu itu mungkin Bang Den dan Kak Beda lagi di NTT. Karena mungkin momen Agustus ya pada saat itu ya. Pada saat itu saya ketemu dengan rombongan mobil. Nah, mungkin salah satunya adalah di situ. Ya, karena waktu itu Om Stephen Langitan nge-mention ketemu gak sama mobil ini. Oh enggak, kayaknya mungkin ketemu, cuman gak nge juga karena banyak kan mobil gitu. Ada di situ lah mulai kontak-kontakan. Sampai akhirnya ya sekarang ketemu setelah 3 tahun dan kesannya sangat menginspirasi sekali ya. Ini udah berapa tahun Om? 7 tahun. 7 tahun loh. Ini aku aja kadang-kadang 16 bulan aja aduh ini udah lumayan banyak kesulitannya gimana ini 7 tahun plus ini bawa mobil lagi kan. Tapi tentu saya jadi semangat juga kan, ibaratnya setelah mungkin dengan motor saya pengen juga nih penasaran nih berpetualang menggunakan mobil nih. Amin. Gitu kan. Insya Allah pasti terjadi. Ya amin lah. Tapi ya kita untuk waktunya 10 tahun, 20 tahun nggak apa-apa. Ini pun kesan-kesannya terhadap perjalanan Road Trip Indonesia. Kesan-kesannya terhadap perjalanan Road Trip Indonesia, saya melihat videonya seru sekali ya Om. Karena berdua ya, kalau sendiri kayaknya agak susah untuk saya membuat seperti itu. Tetap nggak ada teman ngobrol. Pokoknya saya ngeliat perjalanannya seru sekali. Saya ya berharap suatu saat nanti saya juga bisa dengan istri jalan berdua. Amin. Oke, kalau gitu Om Adnan, semoga perjalanannya lancar, sukses. Siap, amin. Dan bisa tercapai apa yang dimimpikannya. Amin. Salam. Siap. Luar biasa. Salam mantap. Petualangan. Sampai ketemu lagi nanti kita di salah satu sudut Indonesia yang cantik. Saya Anan Potologi dari Ekspedisi Khatulistiwa Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 untuk Road Trip Indonesia. Semoga perjalanannya selalu lancar terus. Kak Beda dan Bang Den juga sehat terus. Dan semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Salam petualang. Terima kasih. Oke teman-teman, jangan lupa kita support perjalanannya Om Adnan. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya dan Instagramnya juga ada ya. Kalau mau merchandise juga nanti kita cantumkan linknya. Langsung dihubungi aja. Kita harus dukung nih petualang-petualang seperti ini. Seperti juga Road Trip Indonesia mendapatkan dukungan selama ini sampai bisa melakukan perjalanan sejauh dan selama ini. Terima kasih atas dukungannya. Salam Indonesia. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan Road Trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt Road Trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya pilihan warnanya. Banyak warnanya. Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road, atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas, udah kita pakai bertahun-tahun masih kuat juga teman-teman ya. Cara pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih.